Where you guys come from? Louisiana. Orang-orang di sini pada foto-foto. Jadi beberapa hari terakhir, kota DC itu lagi ramai banget dibahas di media gara-gara Presiden Trump mengerahkan National Guard untuk mengamankan Washington DC. Katanya suasana kota jadi kerasa lebih tegang, bahkan ada warga yang bilang hawanya tuh jadi kayak mencekam gitu. National Guard ini dari beberapa state ya? 6 ya. 6 state, mereka patroli keliling-keliling Washington untuk menjaga keamanan. Kalau dilihat emang bener sih ada beberapa titik yang dijaga ketat. Nah ini di sebelah kita ada mereka juga yang lagi jalan. Beberapa jalanan juga agak sepi, nggak kayak biasanya. Tapi ada juga warga yang beraktivitas kayak biasanya. Bahkan yang bikin kita nggak nyangka lagi, malah kita ngelihat warga-warga di sini berinteraksi, ngobrol, bahkan foto-foto bareng anggota National Guard-nya. Tuh lihat teman-teman, itu banyak yang foto-fotoin mereka ya. Orang pada foto. Iya, dilihat orang-orang di sini pada foto-foto. National Guard ini merupakan pasukan militer cadangan. Bedanya sama tentara militer, anggota dari National Guard ini adalah orang sipil yang punya pekerjaan tetap. Mereka bisa jadi seorang guru, dokter, atau pegawai. Mereka biasanya akan menjalani pelatihan militer 1 akhir pekan per bulan dan 2 minggu per tahun. Mereka bisa dipanggil untuk tugas aktif dalam keadaan darurat. Di situ ada tenda yang protes-protes juga. Nah iya, di sebelah situ ada tenda-tenda yang protes ya, kita mau lihat-lihat sebelah situ. Dan di sebelah titik penjagaan mereka ini justru juga ada tenda-tenda milik pendemo, teman-teman. Jadi sebenarnya dengan adanya National Guard ini ada banyak respon ya. Di akhir-akhir ini kita sering lihat juga di berita ya, ada yang pro kontranya. Nah, jadi teman-teman, dari info yang aku dapat, ada beberapa alasan kenapa Presiden Trump ngerahin pasukan National Guard yang jumlahnya sekarang ini udah sampai 2.200 anggota. Jadi, Presiden Trump bilang kalau DC ini udah dikuasai sama kejahatan, dan ini juga bentuk respon tambahan dari adanya kasus penyerangan mantan staf pemerintah pada tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu. Ini anti ya, ini yang anti, ini yang nggak mendukung ya. Langsung di sebelah tentaranya. Tentunya reaksi masyarakat beragam banget teman-teman. Ada sebagian masyarakat yang setuju karena mereka ngerasa lebih aman, terutama di area wisata dan komersial. Ada juga sebagian masyarakat yang nggak setuju karena mereka ngerasa kalau cara ini terlalu berlebihan. Demo ya mereka. Mereka ditanya-tanyain sama warga-warga sini, sama turis, ya, dan mereka mau ngejawab. Jadi mereka ini baik-baik sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya, ya, selama kita nggak ngelakuin kejahatan dan aksi kriminal. Tujuannya kan biar yang kriminal itu pergi. Iya. Ya, jadi selain menempatkan National Guard di Washington DC, homeless di sini dipindah-pindahin juga. Tadinya tuh banyak banget, sebelumnya tuh banyak banget homeless yang tidur-tidur di sini ya. Tapi sekarang udah nggak ada ya, udah dibersihin semua gitu. Pembersihan camp-camp tunawisma atau homeless ini juga memancing berbagai reaksi teman-teman. Pemerintah ngerasa camp tunawisma sering jadi tempat kriminalitas dan mengganggu estetika kota.
Nah ini. Oh iya tuh, di situ kemahnya tuh. Yang ada pagar tuh. Oh, biasanya di situ ya. Iya, Sekarang tendanya dipagerin sekarang. tendanya udah dipagerin. Pagerin dah. Iya. Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Jadi dia dipindahin ke shelter ya? Nggak tahu, katanya kalau nggak dia pergi, nggak tahu ya pastinya dipindahin kemana, tapi kalau nggak pergi di penjara katanya. Oh gitu. Oke nih, jadi ini udah bener-bener kosong ya, udah nggak ada tenda. Biasanya kalau kita lewat sini tuh suka ada tenda di sini. Iya, biasanya sepanjang ini ada. Tuh dipagerin tuh. Iya, Iya, memang digusur semua. Gusur. Ada masyarakat yang setuju dengan tindakan ini, ada juga yang menentang pembersihan paksa ini, terutama dari aktivis HAM dan LSM. Selain homeless, terus juga di sini kelihatan perbedaannya, food trucknya jadi lebih sedikit ya. Iya, gara-gara ada yang ditangkap ICE kan. Pedagang kecil dan food truck memilih berhenti berjualan atau bahkan menghindar dari lokasi biasa karena ketidakpastian keamanan dan kekhawatiran legal. Jadi memang kalau kita lihat di sini lumayan cukup sepi ya. Ini ya, jadi National Guard-nya ada nih di sekeliling jalannya DC tuh. Ada info yang menarik juga nih teman-teman. Sekarang ini, tugas National Guard di Washington DC bukan cuma berpatroli dan menjaga keamanan, tapi mereka juga bertugas melakukan sanitasi, menghapus grafiti, memelihara landscape, menyapu daun, sampai mengumpulkan sampah loh teman-teman. Oh ya, Presiden Trump cuma boleh mengerahkan National Guard ini selama 30 hari tanpa persetujuan Kongres. Jadi di sini ada yang foto-foto juga tuh. Mereka sama National Guard-nya. Lucu juga sih. Iya, tulis-tulisnya bisa foto juga sama National Guard-nya. Aku dan suami ingin mencoba langsung berinteraksi sama mereka. Louisiana. Mereka justru dengan senang hati mau diajak berfoto teman-teman. Biasanya bayangannya mereka itu kaku, tegas, bahkan sedikit menakutkan karena pakai seragam militer dan apalagi mereka bawa senjata. Tapi ternyata mereka ini ramah banget dan malah terbuka sama masyarakat sekitar. Ini nunjukin banget gimana kompleksnya dinamika di DC sekarang. Sekarang ini National Guard juga udah diberi wewenang untuk membawa senjata, tapi penggunaannya sangat dibatasin. Hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir saat menghadapi ancaman kematian atau bahaya serius aja teman-teman. Bawa senjata mereka. Ini juga dibawa. Beberapa pemilik restoran menyatakan kalau adanya National Guard di Washington DC berdampak terhadap bisnis mereka. Mereka menyebut suasana kota menjadi mencekam, membuat pelanggan dan pekerja ragu untuk keluar rumah. Ada juga restoran yang tutup lebih awal. Nah, jadi beberapa warga protes gitu, ada yang protes ya. Kalau dengan adanya National Guard, katanya toko bisnisnya jadi sepi, terus jadi takut untuk keluyuran gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini, sepi nggak sih ini kayak gini? Ya relatifnya motornya cuma satu. Iya sih ya, biasanya tuh banyak motor-motor kayak Uber atau DoorDash gitu di sini ya, tapi sekarang cuma ada satu. Biasanya pada ngumpul-ngumpul gitu di sini. Nah, dari info yang aku dapat, data menunjukkan bahwa reservasi restoran menurun sekitar 25-27% selama minggu setelah pengumuman penugasan National Guard pada tanggal 11 Agustus 2025 lalu. Selain itu, momen-momen seperti penahanan pengendara moped membuat driver delivery makanan seperti Uber Eats cemas. Banyak driver berhenti menerima pesanan atau bahkan berpindah lokasi pekerjaan keluar wilayah DC. Nah, ini juga teman-teman. Ini aja dibawa ke Washington, ini kan harusnya adanya di perbatasan Amerika doang ya. Iya. Meksiko sama Kanada aja harus. Jadi ini ada di parkir juga di sini ya. Tapi aku penasaran nih,
Kalian setuju nggak sih dengan upaya yang dilakukan Presiden Trump untuk menjaga keamanan dengan mengerahkan National Guard di kota-kota seperti Washington DC? Apakah langkah ini efektif dan tepat atau justru ada kekhawatiran lain yang harus diperhatikan? Apakah bisa membuat suasana jadi lebih aman atau malah bisa menimbulkan ketegangan? Terima kasih udah ikutin vlog aku kali ini melihat situasi terkini di Washington DC. Thanks for watching and see you in the next video.